Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil luar biasa di laga pembuka Singapore Open 2025. Tapi siapa sangka, kemenangan ini ternyata punya cerita tersembunyi yang belum pernah mereka ungkap sebelumnya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu jadi rujukan utama buat kamu yang gak mau ketinggalan kabar seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan bahas kiprah ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang baru saja membuka langkah mereka di Singapore Open 2025. Hasilnya, langsung bikin optimis. Tapi bukan hanya itu, ada hal menarik di balik kemenangan ini yang harus kamu tahu. Yuk langsung aja kita bahas. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto membuka kiprah mereka di babak 32 besar Singapore Open 2025 dengan kemenangan meyakinkan. Bertanding di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa, tanggal 27 Mei, mereka mengalahkan pasangan Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin dan Tan Wee Kiong, dalam 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-16. Pertandingan ini hanya berlangsung selama 36 menit, tapi cukup untuk menunjukkan dominasi pasangan unggulan ke-6 ini. Meski menang 2 game langsung, laga ini bukan tanpa tantangan. Fajar mengatakan bahwa kondisi lapangan cukup tricky alias menantang. Angin di dalam arena tidak beraturan, dan kok yang digunakan pun cukup kencang, membuat pergerakan shuttlecock sulit diprediksi. Dengan situasi seperti itu, Fajar dan Rian harus lebih cepat dalam membaca arah bola dan memperkuat permainan bola depan. Menurut mereka, kunci kemenangan di game kedua justru ada pada servis dan penerimaan servis yang lebih tajam. Di game pertama, Fajar dan Rian tampil meyakinkan sejak awal. Mereka langsung mencetak 7 poin beruntun dan unggul 11-8 di interval pertama. Walaupun lawan sempat bangkit dan mendekati perolehan poin, komunikasi yang solid dan fokus yang terjaga membuat pasangan Indonesia tetap mampu menutup game pertama dengan kemenangan 21-18 hanya dalam waktu 15 menit. Memasuki game kedua, pertarungan makin panas. Kedua pasangan saling kejar poin dan tidak ada selisih lebih dari 2 angka hingga jeda interval, di mana Fajar dan Rian unggul tipis 11-10. Namun, setelah jeda, pasangan Indonesia mulai mengambil alih ritme permainan. Mereka terus menekan lewat permainan depan dan cepat, hingga akhirnya mengantongi 5 match point dan mengakhiri laga dengan skor 21-16. Menariknya, dalam wawancara seusai pertandingan, Fajar mengungkapkan bahwa ia dan Rian sengaja absen dari beberapa turnamen di rangkaian Tur Asia Tenggara kali ini. Tujuannya bukan hanya menjaga fisik, tapi juga kondisi psikologis mereka. Jadwal bulu tangkis internasional yang super padat membuat mereka harus pintar-pintar memilih kapan bertanding dan kapan fokus pemulihan. Salah satu turnamen yang mereka lewati adalah Malaysia Masters 2025, yang hanya berselang seminggu sebelum turnamen ini. Dalam strategi mereka, seminggu bertanding akan selalu diimbangi dengan seminggu persiapan di tanah air. Pola ini dianggap efektif untuk menjaga kebugaran dan juga memperkuat fokus mental saat turun ke lapangan. Strategi ini pun mulai menunjukkan hasil positif, seperti yang terlihat dalam kemenangan mereka kali ini. Kemenangan atas pasangan Malaysia ini membawa Fajar dan Rian melaju ke babak 16 besar. Di fase ini, mereka akan menghadapi pasangan kuat asal Thailand, Kedren Kit Tinupong dan Decapol Puafaranukroh. Sekadar informasi, pasangan Thailand ini mengalahkan sesama wakil Indonesia, Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana, di babak pertama. Artinya, tantangan berikutnya tidak akan mudah dan perlu kewaspadaan ekstra dari Fajar dan Rian. Menariknya lagi, di Singapore Open 2025 kali ini, Indonesia hanya mengirimkan wakil di 3 sektor, tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran. Sayangnya, sektor tunggal putri dan ganda putri tidak memiliki wakil. Hal ini tentunya membuat harapan publik Indonesia banyak bertumpu pada sektor-sektor yang masih bertanding, terutama pada nama-nama besar seperti Fajar dan Rian. Jika melihat performa mereka di pertandingan pertama, peluang untuk melangkah jauh masih sangat terbuka. Namun, tentu saja konsistensi dan adaptasi terhadap kondisi lapangan akan menjadi penentu. Dengan pengalaman dan kekompakan yang dimiliki, Fajar dan Rian diharapkan mampu menjaga momentum dan membawa pulang hasil maksimal dari Singapura. Jadi, Sobat Catatan Badminton, itulah update lengkap dari langkah awal Fajar dan Rian di Singapore Open 2025. Kemenangan ini bukan cuma sekadar lolos ke babak selanjutnya, tapi juga jadi sinyal bahwa strategi mereka membuahkan hasil. Kita doakan semoga mereka terus melaju dan bisa membanggakan Indonesia di ajang ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komentar dukungan kamu untuk Fajar dan Rian, dan tentu saja subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis.
Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung para pejuang tepok bulu tanah air. Apa jadinya kalau pemain muda yang sempat gagal total di Indonesia Masters, kini nekat pasang target menembus semifinal Indonesia Open Super 1000? Alwi Farhan punya jawaban yang tak terduga. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kabar panas datang dari dunia tepok bulu tanah air. Pemain muda harapan Indonesia, Alwi Farhan, sedang membidik momen besar di tahun 2025. Yap, Indonesia Open Super 1000 bakal jadi panggung pembuktian dirinya. Gak main-main, Alwi menaruh harapan besar untuk bisa menembus hingga babak semifinal. Target yang bukan cuma ambisius, tapi juga jadi sinyal bahwa dia siap bersaing di level elit dunia. Nah, buat kalian yang belum terlalu akrab, Alwi Farhan ini adalah salah satu rising star sektor tunggal putra Indonesia. Performanya dalam beberapa bulan terakhir makin konsisten, dan publik mulai melirik potensi besarnya sebagai penerus kejayaan tunggal putra kita. Tahun ini, dia resmi masuk daftar pemain yang akan berlaga di turnamen sebesar Indonesia Open, turnamen yang jadi idaman semua pebulu tangkis dunia, karena levelnya yang tinggi dan atmosfernya yang luar biasa di Istora Senayan. Dalam wawancara terbaru, Alwi mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya. Senang banget, alhamdulillah bisa masuk Indonesia Open. Begitu katanya dengan senyum yang mencerminkan tekad kuat. Tapi, tunggu dulu, dia juga gak lupa menyinggung soal kekecewaannya di Indonesia Masters sebelumnya. Yap, hasil di turnamen itu memang jauh dari harapan. Tapi justru itulah titik balik. Alwi bilang dia akan menjadikan pengalaman pahit itu sebagai cambuk untuk tampil maksimal di Indonesia Open nanti. Sobat Catatan Badminton, target semifinal yang dipatok Alwi tentu bukan hal sepele. Mengingat turnamen ini setara dengan Super 1000, artinya dia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Victor Axelsen dari Denmark, Anthony Ginting rekan senegaranya, Loh Kin Yew dari Singapura, hingga Kunlavut Vititsarn dari Thailand. Tapi Alwi nggak gentar. Dia tahu permainannya kini makin matang, dan secara mental dia merasa lebih siap dari sebelumnya. Kalau bicara soal teknik dan mental, Alwi punya paket yang menarik. Gaya mainnya cepat, punya drive kuat, dan yang paling penting, dia haus kemenangan. Di lapangan, dia selalu menunjukkan energi positif dan semangat pantang menyerah. Ini yang bikin pelatih nasional juga percaya, kalau diberikan panggung besar dan dukungan penuh dari penonton Istora, Alwi bisa jadi kejutan manis buat Indonesia. Dan jangan lupa, penonton Istora punya kekuatan magis tersendiri. Riuh dukungan dari tribun bisa mengubah pertandingan jadi arena penuh adrenalin. Kalau Alwi bisa tampil lepas, bukan tidak mungkin dia bisa melangkah lebih jauh dari semifinal. Mungkin, kita sedang menyaksikan lahirnya bintang besar baru. Perlu kalian tahu juga, keikutsertaan Alwi di turnamen sebesar ini adalah langkah penting dalam membentuk mental juaranya. Bersaing di antara pebulu tangkis elit dunia sejak usia muda akan mempercepat proses kematangannya. Apalagi, dengan sorotan publik yang semakin besar, tekanan itu justru bisa jadi bahan bakar untuk membuktikan diri bahwa dia bukan sekadar pemain pelapis. Dan tentu saja, semua mata nanti akan tertuju pada penampilan Alwi di babak pertama. Apakah dia akan melibas lawan perdananya dengan percaya diri? Apakah dia mampu menjaga fokus dan stamina di tengah atmosfer panas Istora? Semua itu jadi teka-teki menarik yang akan segera terjawab di awal Juni 2025 nanti. Jadi, buat kamu semua para pecinta bulu tangkis sejati, jangan lupa catat tanggalnya. Dukung Alwi Farhan dan para pejuang merah putih lainnya di Indonesia Open 2025. Karena siapa tahu, lewat tangan anak muda seperti Alwi, kejayaan tunggal putra Indonesia akan kembali bersinar terang. Oke, Sobat Catatan Badminton, itu dia update spesial dari Alwi Farhan dan target gila-gilaan dia di Indonesia Open mendatang. Gimana menurut kamu? Optimis gak Alwi bisa tembus semifinal atau bahkan lebih? Yuk tulis komentar kamu di bawah. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe buat dapetin update terkini dunia badminton dari Catatan Badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terus dukung bulu tangkis Indonesia. Gaspol!